Oke, baik, dibuka saja ya maskernya. Oke, baik ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Seperti biasa, silakan untuk semuanya yang masih di luar, harap bisa segera memasuki ruangan. Oke, untuk pagi hari ini terima kasih yang sudah bisa meluangkan waktunya. Namun seperti biasa, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa saya pimpin ya di sini, agar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa lebih bermanfaat dan tidak ada hambatan apapun dari awal sampai akhir. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM kelompok 2 Kampung Kiara Koneng yang sudah bisa hadir untuk menyempatkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Kita dalam acara P2K2 atau pertemuan kelompok yang rutin setiap bulan kita laksanakan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya di sini sebagai pendamping PKH mengajak dalam hal rutinitas kita setiap bulan. Saya tidak henti-hentinya mengajak untuk kegiatan bulanan ini kita wajibkan, walaupun ada apa itu kita tidak tahu. Yang penting setiap tanggal yang sudah kita jadwalkan kita bisa meluangkan waktu, setidaknya kita bisa mengisi daftar hadir bulanan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat baik ini, kita akan membahas di modul 5 Bu ya. Modul 5 di sesi 13 yaitu tentang kesejahteraan sosial dengan tema pelayanan bagi penyandang disabilitas. Nah, pertemuan lalu juga kita masih di modul 5 Bu ya. Berarti untuk minggu ini kita melanjutkan. Namun pada pertemuan kali ini kita lebih kepada pelayanan. Nah, ibu-ibu semua mungkin di sini mempunyai orang tua ya yang di rumah, yang tinggal bersama di rumahnya, ataupun mempunyai anak yang ada anak yang keterbelakangan mental atau disabilitas. Nah, saya di sini mau bertanya, apa yang dimaksud disabilitas itu, Bu? Ada yang bisa menjawab? Ya? Tidak ada? Baik, saya jelaskan dulu ya sedikit. Nah, untuk apa itu penyandang disabilitas? Saya jelaskan. Jadi penyandang disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual ataupun mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan. Nah, jadi penyandang disabilitas itu, Bu, bisa dikatakan seorang manusia sama seperti kita, mempunyai nyawa, mempunyai rasa, namun ada yang kurang. Nah, seperti tadi dikatakan keterbatasan fisik, dia tidak mempunyai tangan atau tidak mempunyai kaki, atau mental atau sensorik, matanya tidak melihat atau telinganya tidak mendengar. Nah, itu bisa dikatakan sebagai disabilitas. Nah, sekarang apa yang saya katakan ini
ada sebuah film yang baiklah untuk ditonton mengenai penyandang disabilitas. Ibu-ibu semua yang ada di sini, nanti mohon diperhatikan dulu filmnya. Ini mengenai film miris ya, tentang bocah tanpa tangan, tanpa kaki, yang hanya menggelinding, tapi dia hidup, Bu. Coba lihat, kita saksikan bersama-sama. Ya. Oke, filmnya sudah kita lihat ya, Bu ya. Nah, di film tadi kita bisa menarik kesimpulan. Dari alur cerita pertamanya, si anak tersebut melakukan itu, kita bisa lihat tanpa tangan, tanpa kaki, tapi dia mau berusaha. Nah, seperti itu. Baik, karena di sini tidak ada yang mau bertanya, saya langsungkan saja. Di sini kita bikin 4 kelompok ya, Bu. Kita bentuk 4 kelompok, terus nanti masing-masing kelompok kita diskusi dan menuliskan apa yang harus dilakukan keluarga, orang terdekat ya, keluarga terhadap kasus yang tadi ada di film. Nah, silakan. Kelompoknya Ibu Wati, kelompok 1, kelompoknya Ibu Fitri, kelompok 2, terus yang ketiga ketuanya Ibu Rodiah, dan yang kelompok 4 ketuanya Ibu Wulan. Nah, silakan untuk berdiskusi mengenai film yang kita tonton tadi. Nah, silakan sambil berdiskusi, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti saya yang bertanya ya. Saya nanya ke kelompok 1. Nah, seandainya dari kelompok 1 ada satu keluarga, taruh saja di keluarga tersebut itu ada penyandang disabilitasnya. Terus pelayanan apa yang pertama akan Ibu lakukan? Coba, siapa yang mau jawab? Oke, Ibu Mimin mau jawab? Apa, Bu? Coba. 1. Iya, 2. 3. Bagus. Nah, Ibu Mimin sudah bisa menjawab ya, berarti diskusinya ini baik, aktif ya. Nah, untuk kelompok 1 dan untuk Ibu Mimin kita beri aplaus dan beri tepuk bagus bersama-sama biar menjadi motivasi untuk kelompok-kelompok yang lain. Baik, semuanya aktif dulu ya. Kita beri tepuk bagus untuk kelompok 1. Tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus. Nah, baik. Jadi sambil masih berdiskusi, coba dilihat dulu ke depan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu kesimpulannya sebelum nanti hasil diskusinya dicatat dan kita kumpulkan. Jadi kesimpulan dari pelayanan bagi penyandang disabilitas, layanan utama dan layanan yang paling pertama, kita sebagai orang terdekat itu harus bisa memberikan pelayanan kepada orang atau penyandang disabilitas tersebut. Di antaranya yang pertama, kita memberikan makanan setiap hari. Nah, itu wajib. Terus yang kedua, memandikannya minimal 2 kali sehari. Terus yang ketiga, mengganti pakaiannya 2 kali sehari. Terus selanjutnya mengganti alas tidur. Terus memberikan kasih sayang dan perhatian. Mengajak dia berbicara, berdialog, terus mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Terus kita juga sebagai orang terdekat wajib membuatkan akte kelahiran si penyandang disabilitas tersebut. Terus
kita juga membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Itu pelayanan kita ya sebagai orang terdekat atau pelayanan terhadap penyandang disabilitas ya. Terus memberikan obat sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan tetangga. Jadi jangan dibatasi, Bu. Kena saya eta mah uleungunan geuleuh. Nah, ku saya eta mah badig. Nah, jangan. Jadi kita harus mensejajarkan lah, menyamakan. Jangan ada yang membedakan. Justru perbedaan itu kita harus bisa menutupi agar dia itu bisa enjoy. Nah, yang selanjutnya memberikan terapi atau melatih menggerakkan anggota tubuh. Kalau tangannya yang lumpuh, kita coba gerak-gerakin. Jangan sampai ini tangannya udah tidak bisa gerak, didiamkan saja sampai kaku. Terus menjaga dari kekerasan, eksploitasi, dan yang terakhir mengajarkan nilai-nilai spiritual. Nah, jadi itu Bu ya kesimpulan dari tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, Ibu bisa melihat langsung di buku pintarnya yang ada di halaman 7. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi silakan hasil mendiskusikan kerja kelompoknya atau catatannya kita kumpulkan, dan kita bisa mengambil hikmah dari diskusi terus dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan di modul 5 ini di kesejahteraan sosial, tepatnya di materi pelayanan bagi penyandang disabilitas, mudah-mudahan kita bisa membawa materi ini dan bisa mempraktekannya di rumah seandainya kita mempunyai anak atau saudara ataupun keluarga dekat ataupun itu orang tua kita yang sudah menjadi atau masih menjadi penyandang disabilitas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya di sini sebagai pendamping PKH, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.